diberikan ruang untuk menjelaskan terkait dengan inovasi pembelajaran yang saya coba terapkan di pembelajaran pembatik level 4. Jadi mungkin apakah Ustazah di sini ada yang pernah ikut pembatik yang tahun 2023 tadi? Jadi di 30 besar ini ada yang lulus juga dari PAUD. Dari PAUD juga ada satu yang lulus dari 30 peserta yang di tingkat level 4 ini. Jadi harapannya nanti mungkin kalau misalnya kita bisa di tahun depan 2024 itu bisa semakin banyak lagi yang berpartisipasi seperti itu. Jadi Ibu Linda juga sama batik. Ya, alhamdulillah ada satu Bu yang lolos ke 30 besar ya, dari PAUD seperti itu. Jadi untuk ini benar-benar ulun ingin niat berbagi saja. Jadi kalau misalnya ada manfaat bagi pembelajaran terutama untuk peserta didik, alhamdulillah gitu. Terkait dengan pembelajaran, inovasi pembelajaran yang saya buat yang berjudul inovasi pembelajaran model project based learning berbasis web Garasi Bakodak ya, dengan memanfaatkan fitur bukti karya PNM. Jadi di sini Garasi Bakodak ini ada singkatannya, nanti kita akan jelaskan. Perkenalkan, nama saya Wahyudi Pratama. Saya adalah pengajar fisika di SMA Jurusan Madani dan alumni dari SD Firdaus juga. Kemudian saat ini mengajar di kelas 1 sampai kelas 3 di unit tersebut. Nah, di sini Ustazah mungkin kita semua sepakat bahwa guru-guru ya, kita semua menyepakati bahwa anak-anak itu semua terlahir cerdas. Cerdas dengan kecerdasannya masing-masing. Kalau misalnya ada anak yang cerdasnya ini dalam hal hitungan, maka dalam kecerdasan majemuk yang pernah kita pelajari bersama, maka dia masuk kategori matematis logis kecerdasannya. Kemudian ada yang kecerdasannya gerakan, maka dia cerdas dalam hal kinestetik dan sebagainya. Ada 7 kecerdasan majemuk yang kita sama-sama pelajari. Nah, jadi di sini anak-anak Ustazah semuanya kita dituntut untuk memiliki ragam strategi yang menyesuaikan dengan gaya belajar anak seperti itu, dengan harapan anak-anak itu mendapatkan pengalaman belajar yang baik seperti itu. Lalu di kurikulum Merdeka juga kita mengenal atau dikenalkan dengan pembelajaran yang berdiferensiasi. Artinya anak-anak itu bisa dibedakan pembelajarannya dalam satu kelas dengan materi yang berbeda, dengan kecepatan daya tangkap yang berbeda, serta produknya juga bisa berbeda-beda seperti itu. Itu dikenakan oleh kurikulum saat ini seperti itu. Maka kita kenal ada pembelajaran yang berdiferensiasi menjadi 3. Konten itu materi yang kita sampaikan, anak-anak belajar hal yang berbeda-beda. Kemudian proses itu adalah anak belajar dengan speed yang berbeda-beda, daya tangkap yang berbeda. Nanti ada yang cepat, ya udah kita fasilitasi dia cepat gitu. Kemudian ada yang lambat, perlu pendampingan kita, maka kita di situ sebagai fasilitator pembelajaran. Serta produk di mana produk ini hasil asesmen atau misalnya tugas yang diberikan kepada peserta didik juga bisa beragam, tidak cuma satu. Ini berkaitan dengan gambar yang sebelah kiri. Kalau tidak memberikan tugas kepada satu saja, misalnya kita memberikan tugas untuk memanjat pohon, tentunya yang akan ahli di bidang itu adalah monyet seperti itu. Padahal ikan juga memiliki spesialisasinya dalam berenang. Nah, jadi di antara hubungan antara MIA, ya, Multiple Intelligence Approach tadi, dan pembelajaran yang berdiferensiasi, jawabannya ada nih, dengan menjadikan anak itu akan belajar sesuai dengan gaya belajarnya masing-masing. Diharapkan anak-anak mempunyai motivasi internal untuk belajar dan mempelajari hal baru. Nah, di sini akan timbul pertanyaan. Pertanyaannya adalah bagaimana cara kita membagi badan kita? Apakah dengan bunshin yang seperti Naruto, dan kita bagi alat kita misalnya, si ini lagi mau buat ini, tugasnya adalah yang tipe auditori. Di sebelah sini tipenya lain lagi. Nah, itu kan kita sebagai pengajar itu pasti akan ribet di situ. Ke kiri, ke kanan, belum lagi kalau misalnya kelompoknya banyak seperti itu. Nah, bagaimana cara kita memfasilitasi kebutuhan yang beragam? Jawabannya adalah yang pertama, kalau kita memungkinkan untuk melakukan pendekatan yang namanya multiple intelligence,
maka kita bisa mengawali sebelum memulai kelas atau tahun ajaran baru dengan melakukan MIR yang kita lakukan sama-sama di sini. Jadi gaya belajarnya sama gitu kan. Jadi untuk masuk ke kelas itu jadi enak tuh karena gaya belajarnya mirip-mirip gitu. Tapi kalau misalnya sekolah yang tidak melaksanakan MIR bagaimana? Jawabannya perlu kreativitasan dari gurunya menyediakan konten yang berbeda-beda sesuai dengan gaya belajarnya. Maka di sini mohon izin untuk menyampaikan salah satu inovasi terkait dengan yang namanya web garasi Bakodak. Ini singkatan dari website yang terintegrasi yang bisa mendiferensiasikan konten dan produk. Dan ini saya coba kembangkan pada mata pelajaran notasi ilmiah kelas 10 di SMA seperti itu. Jadi bagaimana nanti skemanya mungkin sedikit saya jelaskan. Nah, ini adalah langkah-langkah PJPL yang saya lakukan pada kelas ini, karena tentunya kalau misalnya cuma alat medianya saja itu harus dilajari menggunakan model apa. Nah, di sini saya memilih model PJPL atau Project Based Learning, di mana anak-anak diberikan penjelasan terkait dengan project, kemudian menyusun jadwalnya, memonitor seperti layaknya tampil di slide ini. Selanjutnya, setelah ini di hari pertama adalah bagian penjelasan menyusun jadwal. Kemudian bagian hari keduanya adalah memonitor kemajuan proyek, menguji proses dan hasil belajar, serta mengevaluasi pengalaman. Nah, di hari pertama skema pembelajarannya seperti ini. Jadi ini penerapan web garasi Bakodak tadi pada model PJBL nih. Jadi dimulai dari pembukaan, kemudian anak-anak diberikan motivasi, nih. Kemudian yang ketiga adalah memilih pembelajaran dan proyeknya sesuai dengan gaya belajarnya masing-masing tadi. Dan yang akan diakhir dengan kuis dan penutup. Nanti bagaimana cara penerapan model tersebut di hari pertama dengan web garasi Bakodak tadi. Jadi Ustazah ya bisa membuka di alamat website ini wahidpembatik.my.id/notasi ilmiah di sebelah kiri. Jadi di sini bisa nanti kita demokan sama-sama untuk membuka bersama atau menggunakan gawai masing-masing. Jadi saya buat web terintegrasi tadi itu ke dalam halaman ini untuk hari pertama. Di dalamnya ada apa saja? Pertama ada judul, kemudian ada doa, kemudian ada menanyakan kabar siswa dengan memasukkan ikon yang bisa mereka edit sendiri dalam Canva. Jadi bagaimana perasaan mereka hari itu di copy paste tuh, ada yang bersemangat, ada yang sedih, ada yang senang dan sepertinya. Seperti itu. Kemudian di bagian bawah dari web garasi ini ada pemberian motivasi pada pelajar notasi ilmiah dengan menunjukkan berapa panjang Sungai Martapura, luas Banjarmasin, luas Indonesia dengan luas benua Asia. Sehingga mereka tahu nih bahwa kalau dikonversi ke satuan SI, satuan meter, maka nolnya banyak banget gitu. Nolnya terlalu banyak sehingga nanti mereka perlu belajar yang namanya notasi ilmiah seperti itu. Kemudian tujuan pembelajaran dan di akhir sesinya ada kita diferensiasi konten, di mana anak-anak akan diarahkan menjadi memilih 3 bahan ajar. Yang pertama adalah di auditori, visual, dan kinestetik, dan ini terintegrasi ke dalam PNM. Jadi di PNM itu kalau kita mau buka sebagai guru nih, kita klik buka PNM, itu akan terarahkan ke link PNM. Namun kalau untuk peserta didik itu klik link di bagian bawahnya, itu akan terarah langsung kepada bahan ajarnya. Seperti itu. Jadi ketika mereka memilih salah satu, itu akan terarahkan kepada 3 opsi ini. Yang pertama adalah tipe kinestetik. Tipe kinestetik itu anak-anak akan diarahkan untuk bermain game. Game yang mana karakternya itu bisa dimainkan menggunakan kursor atau menggunakan keyboard. Jadi dia jalan-jalan tapi harus ketik. Kalau klik ke atas berarti dia naik ke atas kiri gitu. Kalau misalnya ini mirip dengan game PS1 namanya Final Fantasy. Gitu. Jadi kita main Final Fantasy tapi dalam bentuk pembelajaran. Kemudian visualnya itu dengan video pembelajaran dan audionya dengan mendengarkan saya bernyanyi. Wah, begitulah. Tapi terkait dengan notasi ilmiah. Yang pertama adalah terkait dengan kinestetik. Nah, ini adalah tampilan gamenya. Setelah mereka menyelesaikan gamenya, nanti kita bisa demokan sama-sama. Itu mereka menjawab kuis dengan platform yang namanya Wordwall. Kemudian bersama-sama menyimpulkan serta ada reminder project di pertemuan berikutnya bagaimana seperti itu. Lalu ada ditutup dengan menutup pembelajaran.
Jika anak-anak memilih tipe visual, maka anak-anak akan klik di sini dan terarahkan ke YouTube di mana ada video pembelajaran di sana. Lalu ada kuis dan juga sama di bagian akhirnya. Dan untuk yang tipe auditory itu anak-anak akan terarahkan kepada mendengar audio yang saya sematkan di Google Drive. Kemudian setelah mendengarkan parodi lagu dan juga penjelasannya, itu anak-anak akan bermain kuis yang sama juga tapi dengan tipe yang berbeda, yaitu tipe auditory. Lalu kesimpulan dan juga penutup. Nah, untuk di hari kedua ini menekankan pada pembelajaran yang berdiferensiasi produk, di mana anak-anak ini akan dibagi jadi grup-grup yang berkolaborasi bersama dengan gaya belajar yang berbeda-beda. Kemudian membuat proyeknya, lalu melakukan presentasi dan asesmen. Jadi untuk yang hari kedua ini di halaman wahidpembatik.my.id/notasi ilmiah 2. Nanti kita bisa buka sama-sama di sini. Selanjutnya di sini akan terarahkan kepada 3 proyek. Proyek yang pertama tipe auditory, anak-anak akan diarahkan untuk ke link Canva, di mana di situ mereka membuat sambungan parodi lagu yang saya buat sebelumnya. Lalu mereka merekam suara mereka di onlinevoicerecorder.com, lalu mengupload di dalam Google Form. Selanjutnya mereka melakukan asesmen formatif. Selanjutnya di tipe visual, anak-anak akan diarahkan link untuk mereka membuat poster gitu saja semuanya. Lalu setelah hasilnya jadi, itu di-upload linknya di dalam Google Form juga dan melakukan asesmen yang sama. Dan yang ketiga, tipe kinestetik, anak-anak akan diarahkan membuat game sendiri. Gitu. Game sendiri yang namanya pairing match, di mana setelah hasil mereka buat sendiri dengan antusias, anak-anak akan mengirimkan link tersebut ke dalam Google Form. Jadi di sini semestinya dari apa yang coba ulang saya buat tadi itu, teknologi itu kita manfaatkan untuk pembelajaran yang lebih efektif dan efisien. Jadi kalau misalnya kita tidak bisa membagi awak kita menjadi banyak, yang minimal teknologi itu membantu kita supaya mereka itu belajar mandiri dan kita sebagai fasilitatornya, seperti itu. Nah,